Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginfokan ya Bank Mandiri ya yang baru saja mengeluarkan laporan keuangan kuartal 4-nya ya, yang dimana laba setahun ini di 2023 itu naik 33%. Nah, berapakah potensi dividennya gitu ya. Dan BMI Bank Mandiri ini biasanya bagi dividen di bulan Maret ya, jadi sebentar lagi nih. Oke, kita masuk dulu nih ke komposisi kepemilikan saham ya sampai dengan akhir Desember, di mana 52%-nya dimiliki oleh negara Republik Indonesia ya, dan juga pemerintah juga tuh masuk di Bank Mandiri lewat ini ya, Indonesia Investment Authority ya, yang sebesar 8%. Berarti sisanya 39,9% oleh masyarakat ya. Dan ini kan totalnya berarti dianggap masyarakat nih ya, Indonesia Investment Authority-nya ya. Dan itu kalau dikomposisikan di situ lokalnya 14,4% dan 33%-nya itu adalah asing ya, dimiliki oleh asing. Oke, ini laporan profit ya dari tahun 2016 sampai dengan 2022. Dan mana kalau 2022 itu 41,17 triliun ya laba setahunnya, yang berarti itu naik 46% ya dibandingkan laba di tahun 2021 ya. Di tahun ini juga per kuartal dia selalu naik ya, yang kuartal 1 12,56 triliun, kuartal 2 jadi naik sedikit 12,6 triliun, kuartal 3 naik lebih banyak ya menjadi 13,8 triliun. Nah, di sepanjang tahun 2023 ini laba bersihnya itu menjadi 55,1 triliun ya, alias tumbuh 33,7% ya dibandingkan tahun 2022. Nah, berarti kuartal 4-nya itu sebesar 16,036 triliun ya. Berarti dari kuartal 3 ke kuartal 4 itu ada kenaikan berapa persen tuh ya? 13% lah ya kenaikannya ya. Nah, sekarang kita lihat juga ini ya asetnya Bank Mandiri di akhir 2023 itu naik ya 9,12% dibandingkan tahun lalu ya. Lalu juga penyaluran kreditnya nih kan penting ya, penyaluran kredit juga itu naik ya 16,3% dibandingkan tahun lalu, dimana pertumbuhan kredit industri bank itu sendiri di tahun 2023 itu naiknya 10,38%. Berarti Bank Mandiri bisa mengalahkan pertumbuhan rata-rata industri banking ya, yang 10,38% versus Mandiri yang bisa meningkatkan penyaluran kreditnya sebesar 16,3%. Nah, penyaluran kreditnya itu kan ada yang ke korporasi ya, yang ke koperasi itu naik 18,3%, lalu untuk yang kredit komersial naik 21,2%, lalu ada lagi yang untuk small medium enterprise nih ya. Small medium berarti menengah atas lah, menengah kecil dan menengah ya, UMKM lah gitu, itu naik 14%. Dan untuk yang segmen mikro juga naik ya 10,4%. Jadi semua segmen itu naik ya, mulai dari mikro, semua medium sampai dengan korporasi itu naik semua penyaluran kreditnya. Dan untuk non performing loan-nya ya, yang kredit tidak lancarnya ya, kredit bermasalah lah gitu ya, itu di level 1,02% ya. Jadi cukup kecil lah gitu ya. Jadi masih rata-rata lancar semua lah ya kredit yang dialirkan oleh Bank Mandiri. Oke, sebelum kita lanjut ya ke rasio-rasio dari Mandiri nih, PR, PBV dan sebagainya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir ya di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya mohon untuk klik like, komen, dan share-nya. Oke, ini rata-rata per BMRI ya 5 tahun terakhir itu di sekitar 12,8 ya ketutupan sih ya. Dan saat ini dia diperdagangkan di per sekitar 12,5 ya. Jadi sudah ada di rata-rata 5 tahunnya lah gitu ya. Jadi ya bisa dibilang udah di harga wajar ya kalau dilihat secara per historis 5 tahunnya Bank Mandiri ya. Nah, bagaimana kalau PBV-nya ya? Ternyata PBV 5 tahun terakhir ini rata-rata di 1,82 ya, dan saat ini BMRI diperdagangkan PBV-nya di sekitar 2,5. Jadi kita bisa bilang secara PBV 5 tahun terakhir ini udah jauh di atas ya. Jadi bisa dibilang udah over value lah kalau berdasarkan PBV. Tadi kalau berdasarkan per tadi
sudah di harga wajar ya gitu ya. Nah kalau kita bandingkan ya dengan bank-bank lainnya ya, dimana secara earning per share BMRI yang paling besar ya 596,3 nih ya, tapi untuk PER itu yang paling rendah BNGA, untuk PBV yang paling rendah Bank Danamon ya, tapi perlu diperhatikan juga ROE dari Bank Danamon dan Bank Niaga ini ya 6,8 dan 13,4 itu tidak lebih kecil ya dibandingkan ROE dari Bank Mandiri ya. Jadi wajar aja kalau PBV dan PER dari BNGA maupun BDMN itu lebih kecil ya dibandingkan BMRI. Oke, untuk rata-rata di sektor bank sendiri itu PBV-nya di 1,6 ya. Jadi BMRI itu di atas rata-ratanya ya, sedikit ya. Dan untuk PER rata-rata di 17,4 ya. Di 11 ya. Jadi masih di bawah lah ya kalau untuk PER ya. Di bawah rata-rata sektor bank. Oke, untuk chartnya bisa dilihat sendiri ya. Bank Mandiri ini selalu naik ya, setelah COVID dia naik terus. Dan seperti bank besar lainnya seperti BCA maupun BRI dan juga BBNI mungkin ya, walaupun setelah bagi dividen dia turun, harganya turun, tapi setelah itu dia bisa naik lagi ya, bahkan lebih tinggi dari harga sebelum pembagian dividen ya. Seperti ini tahun 2021, di tahun 2022 juga turun sedikit tapi akhirnya naik lagi gitu ya. Di tahun lalu juga dia turun sedikit tapi akhirnya naik lagi ya. Ini udah mencetak all time high ya. Dan di hari ini juga closing di ya sempat menyentuh all time high-nya ini ya di 6.000 berapa nih? 700 ya berarti ya. 6.700 ya. Oke, dan ini ya supportnya lah ya. Support di 6.150 sampai dengan 6.200 ya. Kalau support ini jebol ya berarti support berikutnya ada di 5.975 dan support berikutnya ada di 5.625 ya. Nah kalau secara dilihat dari garis tren EMA-nya ya, dia masih strong uptrend ya. Dia di atas EMA 20 ya, bahkan udah berada di atas EMA 200 juga ya. Jadi secara kalau dilihat garis EMA-nya ya, dia masih strong uptrend lah gitu ya. Dan volumenya juga cukup besar nih ya, harganya naik dengan volume cukup besar, apalagi 3 hari terakhir ini ya. Oke, ini sejarah dividen dari BMRI, dimana 4 tahun terakhir dia dividen payout ratio-nya itu 60% ya, sekitar 60%. Dan seperti tadi saya katakan di awal ya, biasanya dia bagi dividen di bulan Maret ya, 3 tahun terakhir ini di bulan Maret ya, walaupun sempat di bulan Februari dan Mei juga ya. Nah ini earning per share dari BMRI itu di 596,32 ya. Kalau dividen payout ratio-nya seperti tahun lalu 60%, maka dividennya potensialnya adalah 357,9 rupiah ya, jika menggunakan penutupan harga di hari ini ya, di hari Rabu 31 Januari 2024 yaitu di 6.650 rupiah. Berarti potensi dividen yieldnya bisa dibilang jumbo ya, 5,38% ya, karena udah di atas bunga deposito nih. Dan kalau kita pesimis ya, karena dia sempat juga dividen payout ratio-nya 45%. Jadi kalau dividen payout ratio-nya 45%, maka dividennya 268,34 rupiah. Dan potensi dividen yield-nya adalah 4,03. Ini bener nggak saya ngitungnya ya? Oke, bener sih kayaknya 4,03% ya. Jadi masih besar juga ya. Kalau kita pesimis pun 45%. Dividen payout ratio-nya, dividen yield-nya masih lumayan lah 4% ya. Apalagi dengan capital gain yang besar ya dari Bank Mandiri ini ya, karena harganya selalu naik ya. Habis bagi dividen juga turun tapi akhirnya bisa naik lagi gitu. Dan apakah di tahun ini juga pembagian dividennya habis bagi dividen turun terus naik lagi ya? Sepertinya sih iya ya, kalau profitnya masih naik terus ya. Seperti tahun ini kan udah naik 33% gitu ya. Jadi itu saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Sekali lagi ini disclaimer on ya, tidak ajakan untuk membeli maupun menjual. Jadi silakan teman-teman melakukan riset sendirinya lagi sebelum memutuskan ya untuk membeli BMRI atau tidak. Dan silakan tuliskan pendapat teman-teman ya mengenai Bank Mandiri ini, apakah masih menarik untuk dibeli ya di harga 6.650 atau enggak ya.
Sekali lagi selamat yang udah punya BMRI mungkin di harga-harga bawah ya, di harga 5 ribuan atau bahkan ada yang 4 ribuan nih. Silahkan tuliskan absen lah ya di kolom komen ya yang punya BMRI di harga 4 ribuan. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.